تنزيل من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak kami amalkan, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak diterima, dan doa yang tidak didengarkan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami ahlul Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya saya mengajak para jemaah untuk selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kembali istiqamah membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim, sebuah amalan yang dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu amalan yang paling baik, sebagaimana sabdanya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Maka dengan kita membaca Al-Quran dan memahaminya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga fungsi-fungsi Al-Quran yang turun sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai obat, dan sebagai cahaya bagi orang-orang beriman benar-benar kita dapatkan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Terakhir kita sampai ayat berapa terakhir? Sampai ayat 44. Malam hari ini insyaallah kita akan membaca dan mentadabburi ayat 45 sampai ayat 46. Silakan Bapak Ibu dibuka surah Al-Baqarah ayat 45-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Nah, ini ada tak marbutah, dibacanya seperti huruf ha, bukan dibaca huruf ta. Kalau dibaca huruf ta bunyinya begini, was-salat. Nah, ini huruf ta. Memang ini huruf ta, tapi ini tak marbutah.
Kalau waqaf maka dibaca seperti bunyi huruf ha. Nah, cara baca ha Bapak Ibu lembut, tidak tertekan. Kita ulang lagi. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Cara pengucapan huruf kha yang tepat itu tidak ada bunyi ngoroknya. Yang tepat akha, ikhi, ukhu. Nah, itu cara baca huruf kha. Jangan terlalu ngorok ya. Akha, ikhi, ukhu. Sebagian orang menganggap kalau ada bunyi ngoroknya fasih ya. Padahal sebenarnya itu yang kurang tepat ya. Akha, ikhi, ukhu tanpa ada bunyi ngoroknya. Bisa Bapak Ibu? Nah, susah ya. Karena selama ini kalau tidak ada ngoroknya nggak afdol. Nah, kita ulang lagi. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah. Bis-sabri, dengan sabar, was-salati, dan dengan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya salat, lakabiratun, benar-benar berat, illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Seperti apa ciri-ciri orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yadhunnuna, yang yakin, annahum mulaqu rabbihim, bahwa sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mulai firman-Nya dengan perintah kepada kita sebagai orang beriman untuk minta pertolongan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, wasta'inu, dan mintalah pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam ayat ini Bapak Ibu, kalau kita teliti betul, objeknya tidak disebutkan. Objeknya siapa? Allah. Wasta'inu, mintalah pertolongan. Wahai manusia, mintalah pertolongan. Tidak disebutkan objeknya. Kalau disebutkan objeknya, berarti berbunyi wasta'inullaha, mintalah pertolongan Allah kepada Allah. Kenapa objeknya tidak disebutkan? Kenapa Allah tidak berfirman wasta'inullaha? Karena jemaah sekalian, di surah Al-Fatihah kita sudah berjanji kepada Allah untuk minta pertolongan hanya kepada Allah. Bahkan janji itu kita ucapkan paling sedikit 17 kali dalam sehari semalam. Ketika kita mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Karena kita sudah berjanji bahwa permintaan tolong hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat ini Allah tidak lagi perlu menyebut objeknya. Tidak perlu Allah menyebut wasta'inullaha. Cukup Allah berfirman wasta'inu, mintalah pertolongan, tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu dalam bahasa Arabnya termasuk fi'il mudhari'. Kalimat fi'il, Bapak Ibu yang pernah belajar bahasa Arab atau yang sekarang sedang belajar bahasa Arab ya, kalimat fi'il itu ada 3: madhi, mudhari', amar. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Pak Dedi paham nggak ini? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Kalau fi'il madhi, ini belajar bahasa Arab sebentar. Fi'il madhi itu kalimat fi'il menunjukkan masa yang sudah lewat ya. Saya sudah makan, berarti itu fi'il nopo? Madhi. Kalau fi'il mudhari', masa sekarang atau yang akan datang. Saya sedang atau akan makan, itu dalam bahasa Arabnya termasuk fi'il mudhari'. Kemudian fi'il amar, fi'il yang menunjukkan perintah, makanlah. Nah, itu namanya fi'il amar. Adapun dalam ayat ini ista'inu, mintalah pertolongan, berarti ini fi'il nopo? Wah. Baru aja belajar tadi ini. Ista'inu, mintalah pertolongan, berarti fi'il nopo? Fi'il amar. Pintar ini. Ista'inu, mintalah pertolongan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memerintahkan ini Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah perintahkan manusia untuk minta pertolongan kepadanya? Karena Allah mengetahui bahwa manusia itu penuh kekurangan dan keterbatasan. Kemampuannya terbatas, kecerdasannya terbatas, kekuatannya juga terbatas. Kita ambil contoh yang simpel aja, bahwa manusia itu kemampuannya sangat terbatas. Kalau ada di antara kita yang penglihatannya atau matanya kemasukan debu, maka kita akan meminta orang lain untuk meniup supaya debu itu keluar dari mata kita. Ini bukti bahwa manusia itu sangat terbatas kemampuannya. Dia tidak bisa mengeluarkan debu yang ada di matanya sendiri. Contoh lain jemaah sekalian, dahulu kala ada seorang raja namanya Namrud. Ini raja mengaku sebagai Tuhan. Mengaku sebagai Tuhan. Kata dia, qala ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, apa buktinya kalau kamu bisa menghidupkan dan bisa mematikan? Diambillah 2 orang yang ada di dalam penjara. Satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Nah, ini buktinya saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi ending dari hidupnya jemaah sekalian, dia mati kena apa itu? Ya kan? Mati karena lalat. Lalat masuk ke dalam telinganya. Tidak bisa dia melawan lalat, binatang yang sangat lemah, binatang yang kecil. Dia mengaku sebagai Tuhan, tapi dia tidak bisa mengalahkan makhluk Allah berupa lalat. Ini bukti yang jelas bahwa manusia itu kemampuannya sangat terbatas. Maka kita sebagai manusia, Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa kemampuan kita ini terbatas. Oleh karenanya kita butuh pertolongan. Apa-apa kita butuh pertolongan, dan sebaik-baiknya penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita butuh pertolongan, Allah perintahkan kita untuk minta tolong kepadanya. Kata Allah, ista'inu, mintalah pertolongan kepadaku. Ista'inu, mintalah pertolongan, kata Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk minta tolong kepada Allah karena Allah itu satu-satunya Tuhan yang tidak pernah bosan untuk mendengarkan pengaduan hambanya, tidak pernah bosan untuk mengabulkan permintaan hambanya, tidak pernah bosan untuk mendengarkan permohonan hambanya. Maka kalau Allah tidak pernah bosan untuk mendengarkan doa kita, janganlah sampai kita bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam satu hadis dikatakan, ghadiballah man lam yada'ullah. Allah itu marah kepada seorang hamba yang tidak berdoa kepadanya. Allah marah kalau kita ini tidak minta sama Allah. Sebaliknya Allah senang kepada seorang hamba yang sering atau banyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun jamaah sekalian, urusan sekecil apapun, kita butuh pertolongan Allah. Maka satu hadis yang dulu pernah saya sampaikan di kajian surah Al-Fatihah, Rasulullah SAW bersabda, sa'alullah kulla syai'in hatta syis'a. Mintalah pertolongan kepada Allah dari setiap urusan engkau, kata Rasulullah, hatta syis'a, sekalipun itu urusan tali sandal. Bapak Ibu, kalau tali sandalnya putus, pernah nggak minta tolong kepada Allah? Hah? Kecil Ustaz, nggak perlu minta tolong, kecil ya. Bahkan dalam hadis urusan garam, ibu-ibu mau masak ternyata nggak dapat garam di dapur, ya, garamnya habis, itu dalam hadis mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mudahkan. Jadi urusan kecil kalau kita minta kepada Allah, Allah akan berikan kita kemudahan dan ketenangan. Apalagi urusan yang besar. Ini pernah saya alami pribadi jemaah sekalian, ya. Remeh, ya. Suatu waktu saya berangkat pengajian di Telogomas, ya. Bensinnya sudah pulang itu udah enggak bisa sepertinya, ya. Saya niat berangkat tuh mau isi bensin. Berangkatnya mau isi bensin. Kemudian di tengah jalan saya lupa bawa uang. Di tengah jalan tuh qadarullah saya lupa bawa uang. Kemudian saya ingat hadis Rasulullah, sa'alullah kulla syai'in hatta syis'a. Mintalah pertolongan kepada Allah segala urusanmu, sekalipun itu talinya sandal. Jadi urusan kecil jangan diremehkan menurut hadis ini. Maka saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan hamba untuk bisa pulang dengan lancar, mudah sampai ke rumah nanti. Qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai pengajian ada jamaah tidak saya duga, min haitsu la yahtasib, ngasih uang ke saya 50.000. Ustadz, ini buat beli bensin. Itulah kekuatan doa. Siapa yang menggerakkan hati dia untuk ngasih uang kepada saya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, jangan pernah bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belajarlah menjadi seorang hamba yang rajin meminta, rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui ayat ini, yakni wasta'inu, mintalah pertolongan, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cara kepada kita semua untuk meraih sesuatu yang kita inginkan atau menyelesaikan permasalahan hidup kita. Kunci pertama adalah isti'anah. Isti'anah dalam pengertian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa yakin bahwa Allah akan mewujudkan keinginan kita. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelesaikan urusan kita dengan baik, dengan rapi, dengan semaksimal mungkin. Yakin. Jadi kunci pertama nopo? Isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah isti'anah sudah cukup
untuk mendatangkan pertolongan Allah kepada kita belum cukup jemaah sekalian. Kita baca lanjutan ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri, ditambah dengan sabar. Apa itu sabar? Sabar secara bahasa artinya al-habsu, menahan. Ada orang menahan lapar atau menahan haus, itu juga bisa disebut sabar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu nisfus sabari. Puasa itu setengah daripada kesabaran. Karena dia menahan lapar, menahan haus. Kemudian termasuk juga kesabaran adalah menahan hawa nafsu. Baik hawa nafsu terhadap lawan jenis, sabar, pengen banget, tapi kita bisa tahan. Atau hawa nafsu dunia, pengen memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, padahal penghasilan kita tidak sebanding dengan apa yang kita inginkan. Atau nafsu untuk emosi, untuk marah dan lain sebagainya. Ini kalau bisa kita tahan jemaah sekalian, maka perbuatan ini disebut dengan sabar. Termasuk juga sabar adalah sabar menunggu jawaban isti'anah atau jawaban doa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Kita dikirim masalah besar oleh Allah, ujian besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita minta tolong kepada Allah, ya Allah, berilah hamba kemampuan, kesabaran dan kemudahan untuk menyelesaikan masalah ini. Berdoa kepada Allah. Itu kita harus sabar menunggu jawabannya dari Allah. Doa 3 kali belum dijawab, sabar. Doa 1 bulan belum dijawab, sabar. Doa 1 tahun belum dijawab, sabar. 2 tahun apa Bapak? Ya, 2 tahun sabar. 3 tahun sabar. 10 tahun sabar. Sabar. Karena nabi-nabi sebelumnya ada yang pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai puluhan tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu baru punya anak ketika umurnya sudah 80 tahun. Baru punya anak ketika umurnya 80 tahun. Saat itu ada 3 malaikat datang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Lalu 3 malaikat itu berkata, "Inna nubashshiruka bi ghulamin alim." Kami membawa kabar gembira kepadamu wahai Ibrahim, bahwa kamu akan memiliki ghulam, anak alim, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata istrinya? Qalat ya wailata aalidu wa ana ajuzu wa hadza ba'li syaikha. Istrinya kaget. Saat itu istrinya berkata, aalidu wa ana ajuz. Apakah saya bisa melahirkan sedangkan saya sudah tua? Wa hadza ba'li syaikha. Sedangkan suamiku syaikha, sudah menjadi syekh. Syekh itu artinya tua, ya. Maka kalau dipanggil syekh jangan senang dulu. Syekh, ya, Syekh Sigit, Syekh Farman, mana Syekh Farman? Tidak hadir, ya. Itu maknanya 2. Ada yang dipanggil syekh karena tua ilmunya, ada yang dipanggil syekh karena tua umurnya, tua fisiknya. Ada 2 jemaah sekalian, ya. Maka saat itu istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Sarah, dia berkata, aalidu wa ana ajuzu wa hadza ba'li syaikha. Apakah saya bisa melahirkan sedangkan saya sudah tua dan suami saya syaikha, sudah menjadi syekh, sudah tua.
Qalu kadzalika qala rabbuk. Malaikat yang hadir saat itu menjawab, kadzalika qala rabbuk. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala, kalau Dia berkehendak tidak ada yang mustahil. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa selama 80 tahun baru diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan Nabi Zakaria, Bapak Ibu. Nabi Zakaria ini menikah lama tidak punya anak, sampai digambarkan dalam Al-Quranul Karim, idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Saat itu Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, nidaan khafiyya, dengan doa khafiyya yang lirih. Maka sunnahnya doa itu lirih. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa hamba. Lirih, jemaah sekalian. Yang mendengar hanya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Zakaria berkata, idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Wahai Tuhanku, tulangku sudah lemah, rambutku sudah beruban. Lihat kalimat terakhirnya, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi saya tidak pernah putus asa untuk berdoa kepadamu. Ini kalimat yang indah, jemaah sekalian. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi saya tidak pernah putus asa untuk berdoa kepadamu. Jadi menunggu doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ini dibutuhkan kesabaran, sabar. Makanya dalam ayat ini, wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah, bisabari, dengan sabar. Sabar jemaah sekalian, semua butuh kesabaran. Dan tetap tanamkan husnuzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah maha mengetahui, Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Kalau kita sabar terus memohon kepada Allah, tidak pernah putus asa meminta kepada Allah, dan terus menanamkan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya Allah akan memberikan sesuatu yang sangat istimewa, bahkan lebih dari apa yang kita minta. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, dia minta anaknya supaya menjadi anak saleh. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Ini yang diminta oleh Nabi Ibrahim selama 80 tahun. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim, tidak hanya menjadikan anaknya sebagai anak saleh, tapi Allah angkat anaknya sebagai nabi. Jadi doa itu kalau ditumpuk, nanti Allah akan kabulkan dengan sesuatu yang besar. Jamaah rahimakumullah. Lalu apa ukuran seseorang itu sabar? Dikatakan dalam surah Al-Baqarah di ayat yang lain, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Seperti apa ukuran sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, apabila mereka diberikan ujian oleh Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengembalikannya kepada Allah, tidak menyalahkan keadaan. Seandainya nggak ada corona ini, pasti lancar, pasti sukses. Nah, ini ciri orang yang tidak sabar. Orang yang sabar itu mengembalikan kepada Allah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Itulah ukuran seseorang itu sabar. Pelajaran tentang sabar ini sebenarnya kita sudah hatam ya. Sudah hatam apa belum Bapak Ibu?
udah khatam, tapi kalau dapat musibah itu lupa. Ya Allah, sama dengan yang di depan ini, ya. Di depan ini hanya pandai bicara. Ketika dapat musibah, belum tentu apa yang saya sampaikan dan apa yang saya pelajari itu ingat. Maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa sabar menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan ini. Ada 3 hal yang harus kita ingat supaya kita sabar, jemaah sekalian. 3 hal yang harus kita ingat ketika kita mendapatkan musibah atau ingin marah, ingin emosi, ya, nafsu memuncak dan sebagainya. Ada 3 hal yang harus kita ingat supaya kita sabar. Pertama adalah ingat-ingat bahwa Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Allah bersama seorang hamba, maka dia tidak akan merasa takut. Saya umpamakan seperti ini. Ada anak kecil berjalan di waktu malam. Dia tidak takut karena dia merasa diawasi oleh ayahnya. Dia berjalan dengan ayahnya. Kalau dia berjalan sendiri, takut atau tidak itu? Takut. Tapi karena dia berjalan bersama ayahnya, ayahnya bersama dia, dia tidak takut. Ketika Allah bersama kita, jemaah sekalian, Allah membersamai kehidupan kita, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan ada rasa takut. Kita akan terus kuat, terus berjalan. Maka ketika kita ingin marah, ingin emosi dan seterusnya, ingat-ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membersamai orang-orang yang sabar. Kemudian yang kedua, ingat-ingat bahwa Allah mencintai orang-orang yang sabar. Pengen tidak mendapatkan cinta Allah? Pengen berkorban untuk mendapatkan cinta Allah, Bapak Ibu? Ingin siap berkorban untuk mendapatkan cinta Allah? Siap? Jawab yang kompak. Siap? Sabar. Sabar, itu kuncinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang sabar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ingat-ingat bahwa ketika kita sabar, Allah berikan pahala kepada kita dengan pahala yang tidak terbatas. Kalau kita sholat, pahalanya terbatas. Kita puasa, pahalanya terbatas. Sedekah, pahalanya terbatas. Tapi sabar, Bapak Ibu, pahalanya tidak terbatas. Tidak terbatas. Sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan pahalanya orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batas. Inilah 3 hal yang harus kita ingat-ingat ketika nafsu emosi kita, nafsu marah kita dan seterusnya memuncak. Nah, ingat 3 hal ini supaya kita sabar. Apakah cukup sabar untuk mendatangkan pertolongan Allah? Masih belum cukup, jemaah sekalian. Ada satu lagi yang disebutkan oleh Allah, yaitu wassalah, salat. Salat. Salat ini salah satu tujuannya atau manfaatnya adalah menguatkan batin kita. Karena kalau seseorang itu mendapatkan ujian, musibah, lalu batinnya dalam keadaan lemah, ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Sangat berbahaya. Kalau orang dapat musibah besar, musibah yang sangat mencekam, menakutkan, lalu saat itu batinnya lemah, imannya lemah, hatinya lemah, ini sangat berbahaya. Bisa-bisa dia frustasi dan bunuh diri. Nauzubillah. Betapa banyak orang-orang yang karena dia dapat masalah besar, hutangnya miliaran dan seterusnya, karena dia tidak kuat dengan masalah itu, batinnya lemah, akhirnya dia bunuh diri.
Maka untuk menguatkan batin kita saat ada ujian, ada masalah besar, salah satunya adalah sholat. Sholat, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau ada wanita yang hamil, itu haid napa boten? Wanita hamil itu haid napa boten, Ibu-ibu? Boten. Kenapa Allah buat wanita itu tidak haid atau tidak menstruasi? Karena Allah berikan kesempatan kepada dia untuk lebih banyak melaksanakan ibadah sholat. Sebab kondisi hatinya seorang wanita yang hamil itu berubah 180 derajat. Oh, Ustadz kok tahu Bapak pernah hamil? Istri saya mengalami seperti itu, jemaah sekalian. Jadi bagaimana seorang yang, betul tidak ibu-ibu? Betul ya ibu-ibu? Ketika ibu-ibu hamil, kondisi batinnya berubah 180%. Apa yang terjadi? Cemas, takut, sehingga dia sering konsul kepada dokter. Dok, anak saya lahir sehat apa cacat, dok? Terus bertanya itu. Anak saya normal apa tidak, dok? Itu kecemasan, keraguan, ketakutan yang terjadi dalam hati seorang wanita yang sedang hamil. Maka Allah buat dia tidak haid, tidak menstruasi, supaya dia lebih banyak melaksanakan salat. Dengan salat itulah jiwanya akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat ini Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bis sabri, dengan sabar, was salah, dan salat. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau bersabda, idza kana Rasulullah idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan suatu urusan yang besar, yang sulit, apa yang beliau lakukan? Shalla. Beliau melaksanakan salat. Salat untuk menguatkan batinnya. Ini sekelas Nabi Muhammad yang jelas-jelas batinnya kuat, yang jelas-jelas dekat kepada Allah. Apalagi orang seperti kita ini, Bapak Ibu. Kalau kita punya urusan besar, masalah besar, ujian besar, pertama kita harus menghadap kepada siapa? Allah. Salat. Salat. Salat apa, Ustaz? Salat hajat. Salat hajat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah tolong hamba menyelesaikan masalah ini. Karena Engkau berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan jalan keluar, kemudahan dalam hidupnya. Itulah 3 cara untuk mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama, isti'anah. Isti'anah itu artinya berdoa, minta kepada Allah. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, salat. Artinya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Insyaallah lanjutannya akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Yang akan datang kita akan bahas tentang salat khusyuk. Kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menjadikan salat kita yang selama ini kita lakukan lebih baik, lebih sungguh-sungguh, dan lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.